Dia selalu mencoba jadi orang ramah dan mudah didekati. Saat ada saudari yang melanggar prinsip, dia hanya memberi peringatan lembut, bukannya menyingkap dan menghentikannya. Apakah sikap ramah dan menyenangkan menunjukkan seseorang berkemanusiaan baik? Watak rusak apa yang tersembunyi di balik ini? Bagaimana kita harus mencari kebenaran untuk mengatasinya? Tonton video kesaksian Kristen, apakah sikap ramah adalah kriteria yang tepat untuk kemanusiaan yang baik? Untuk mengetahuinya. Saat kecil, aku selalu dibilang berakal sehat, bersikap baik. Aku jarang marah dan tak pernah membuat masalah. Setelah beriman, aku juga ramah dengan saudara-saudari lain. Aku toleran, sabar, dan penuh kasih. Aku ingat saat mengajari anggota senior menggunakan komputer. Dengan sabar, kuajari mereka berulang kali. Meski kadang lambat mengerti dan aku jadi kesal, aku berusaha untuk terlihat sabar karena takut aku akan dicap tak punya cinta kasih. Jadi, aku sering dibilang punya kemanusiaan yang baik dan aku ditugaskan untuk menyirami petobat baru. Pemimpin bilang hanya orang baik yang dapat melakukan tugas itu. Saat itu, aku merasa puas dan yakin bersikap ramah serta menyenangkan itu pertanda kemanusiaan yang baik. Lalu, aku dan saudari Liming menjadi rekan sebagai pemimpin di gereja. Setelah lama bekerja sama, kulihat Liming melakukan hal semaunya dan dia temperamental. Dia marah jika ada hal yang tak sesuai kemauannya. Dia juga tak terbuka dalam pekerjaannya dan sering menipu. Tindakannya tak sesuai prinsip dan tak melindungi pekerjaan gereja. Dia terus memakai ponselnya untuk menghubungi saudara-saudari. Polisi bisa saja memantau dan itu membahayakan gereja. Aku berpikir untuk menghentikannya, tapi saat hendak angkat bicara aku menahan diri. Kupikir jika aku menunjukkan masalahnya, dia mungkin berpikir meski aku tampak menyenangkan, tindakanku tak kenal belas kasih, sehingga aku sulit diajak bergaul. Usai merenung, kuputuskan untuk berkompromi. Dan hanya bertanya apa dia pakai ponselnya atau tidak. Saat dia tak mengaku, aku tahu dia berbohong. Tapi aku tak menghentikannya. Takutnya itu akan membuat hubungan kami retak dan membuat dia meremehkanku. Apa bersekutu begitu bisa menyelesaikan masalah? Tidak. Lalu, aku tahu masalah Liming makin serius. Suatu kali, saudara-saudari berkata, suaminya selalu menyebarkan doktrin untuk pamer, tak menyelesaikan masalah nyata, dan memberitahu orang lain betapa menderitanya dia dalam tugas agar mereka mengaguminya. Setelah investigasi, diputuskan dia tak cocok menjadi pemimpin. Saat ku beritahu ini, Liming jadi sangat kesal. Dia bilang evaluasi saudara-saudari keliru untuk suaminya. Dia bahkan bertanya, mengapa hanya menginvestigasi suaminya, bukan yang melaporkannya juga. Aku terkejut. Tak menyangka Liming punya sikap seperti itu. Untuk mencairkan suasana, aku bilang, tenangkan hatimu dan cari kehendak Tuhan, jangan biarkan emosi mengontrolmu. Namun dia tak mendengarkanku dan tak mau mundur. Karena Liming sengaja menghalangi, masalah suaminya tetap tak teratasi. Lalu Liming menegur saudara-saudari di pertemuan, hingga ada seorang saudari menangis. Masalah Liming jadi makin serius. Orang lain telah mengevaluasi suaminya secara adil, mengungkap fakta. Tapi karena ini mengancam kepentingannya, dia marah dan mengamuk. Kemanusiaannya buruk. Iya.
Liming tidak bertindak sesuai prinsip. Saat orang lain menunjukkan ini, dia tidak bertobat. Dia tidak cocok jadi pemimpin. Benar. Benar. Ingin kulaporkan masalahnya ke pemimpin atas. Tapi kupikir, bukankah ini hanya mengadu dia dari belakang? Selain itu, pemimpin pasti akan mengajaknya bersekutu jika kulaporkan. Jika tahu aku yang melaporkannya, dia akan menganggapku apa? Akankah dia bilang aku menjelekannya dan kemanusiaanku buruk? Menyadari ini, aku tak jadi melaporkannya. Tapi aku merasa tertekan, sedih, dan seakan dimusuhi oleh pengganggu. Setelah orang lain melaporkannya, Liming akhirnya diberhentikan. Pemimpin atas menyingkapku dan berkata, "Kau tampak akrab dengan semua orang, tapi kau tak setia kepada Tuhan. Kenapa kau tak menyingkap Liming saat tahu masalahnya? Kenapa tak kau laporkan masalah sepenting itu? Kau ingin melindungi pekerjaan gereja atau tidak?" Setelah ditangani oleh pemimpinku, barulah aku sadar dan mulai berdoa. Kutemukan kutipan firman Tuhan ini. Harus ada standar untuk berkemanusiaan yang baik. Punya kemanusiaan yang baik bukan berarti mengambil jalan tengah, mengabaikan prinsip, berusaha tak menyinggung, menjilat, dan membuat orang berbicara baik tentangmu. Ini bukanlah standarnya. Jadi apa standarnya? Mampu tunduk kepada Tuhan dan kebenaran. Memperlakukan tugas dan semua orang serta hal sesuai prinsip dengan bertanggung jawab. Ini jelas untuk dilihat semua orang. Semua orang jelas tentang hal ini. Selain itu, Tuhan menyelidiki hati orang dan mengetahui keadaan setiap orang. Siapapun mereka, Tuhan tak bisa dibodohi. Sebagian orang selalu membual mereka punya kemanusiaan yang baik, tak pernah menjelek-jelekan orang lain, tak pernah merugikan kepentingan orang lain, dan tak pernah menginginkan milik orang lain. Saat terjadi konflik kepentingan, mereka lebih memilih menderita kerugian daripada memanfaatkan orang, dan semua orang menganggapnya orang baik. Namun saat bertugas di rumah Tuhan, mereka licik dan membuat rencana kotor bagi diri mereka. Mereka tak pernah memikirkan kepentingan rumah Tuhan, atau menganggap mendesak apa yang Tuhan anggap mendesak, atau memikirkan apa yang Tuhan pikirkan, dan mereka tak pernah bisa menyingkirkan kepentingan diri mereka untuk melakukan tugas. Mereka tak pernah meninggalkan kepentingan diri mereka. Bahkan saat melihat para pelaku kejahatan bertindak jahat, mereka tak menyingkapkannya. Mereka tak punya prinsip. Kemanusiaan macam apa ini? Ini bukanlah kemanusiaan yang baik. Jangan dengar yang mereka katakan. Lihatlah apa yang mereka jalani dan singkapkan. Dan bagaimana sikap mereka saat mereka bertugas. Seperti apa keadaan batin mereka dan apa yang mereka cintai. Jika kecintaan mereka akan ketenaran dan keuntungan mereka sendiri melebihi kesetiaan mereka kepada Tuhan, jika hal itu melebihi kepentingan rumah Tuhan atau melebihi perhatiannya kepada Tuhan, maka apakah mereka punya kemanusiaan? Mereka tidak punya kemanusiaan. Amin. 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 Dari firman Tuhan, aku sadar. Kemanusiaan seseorang tak bisa dinilai berdasarkan temperamen mereka atau mereka menjelekkan orang di belakang atau dapat bergaul dengan orang lain secara harmonis. Tapi berdasarkan sikap dia terhadap Tuhan dan kebenaran. Apa dia bertanggung jawab dalam tugas dan apa dia bertindak sesuai kebenaran dan prinsip saat menghadapi masalah. Dulu, kupikir aku punya kemanusiaan yang baik. Aku tampak baik dan menyenangkan, tapi saat tahu Liming menggunakan ponsel untuk menghubungi saudara-saudari yang beresiko bagi keamanan gereja, aku takut jika menegurnya akan merusak hubungan kami. Jadi aku hanya memberi peringatan tak langsung. Saat dia tak mengakuinya, aku tak menyingkapnya. Aku pikir, jika ada salah, dia tak boleh bilang, aku tak mengingatkan.
Cara bertindak begini tak memengaruhi citraku dan membebaskanku dari tanggung jawab. Aku hanya memikirkan kepentingan, status, dan citraku. Aku tak peduli dengan pekerjaan atau keselamatan saudara-saudari. Aku sangat egois dan licik. Saat kulihat Liming mengamuk ke orang lain karena masalah pada suaminya, seharusnya segera kulaporkan ini ke pemimpin atas. Tapi aku takut dianggap mengadu, jadi aku hanya diam. Ini berpengaruh buruk pada pekerjaan gereja dan merugikan saudara-saudari. Di mana kemanusiaanku? Memikirkan tindakanku menurut firman Tuhan tentang penghakiman dan penyingkapan, aku merasa bersalah. Aku selalu berpikir kemanusiaanku baik, tapi melalui penyingkapan firman Tuhan dan fakta, persepsi diriku berubah drastis. Aku tampak baik, tapi di balik kebaikanku ada maksud tercela. Aku hanya peduli kepentinganku dan tak melindungi pekerjaan gereja. Aku mencoba menyenangkan semua orang. Aku orang munafik dan licik. Setelah itu, aku takut menggambarkan diriku sebagai orang yang berkemanusiaan baik. Tanpa penyingkapan firman Tuhan, kita sulit mendapatkan pemahaman diri. Iya. Lalu, kutemukan kutipan firman Tuhan ini. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, esensi di balik perilaku baik, seperti mudah bergaul dan ramah, dapat digambarkan dengan satu kata, kepura-puraan. Perilaku baik seperti itu tidak lahir dari firman Tuhan, juga bukan hasil dari menerapkan kebenaran atau bertindak sesuai dengan prinsip. Dihasilkan dari apakah perilaku baik ini? Ini berasal dari motif dan rencana licik manusia, dari sikap mereka yang berpura-pura, menipu, dan licik. Ketika orang berpegang teguh pada perilaku baik ini, tujuannya adalah untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jika tidak, mereka tidak akan pernah menyusahkan dirinya dengan cara seperti ini dan hidup bertentangan dengan keinginan mereka sendiri. Apa artinya hidup bertentangan dengan keinginan mereka sendiri? Itu artinya natur mereka yang sebenarnya tidaklah sebaik, sejujur, selembut, seluhur, dan sebajik yang orang bayangkan. Mereka tidak hidup sesuai dengan hati nurani dan akal mereka. Sebaliknya, mereka hidup untuk mencapai tujuan atau tuntutan tertentu. Natur mereka yang sebenarnya kacau dan bodoh. Tanpa adanya hukum dan perintah yang Tuhan karuniakan, orang tidak akan tahu apa artinya dosa. Bukankah manusia dahulu seperti ini? Hanya setelah Tuhan mengeluarkan hukum dan perintah, barulah orang memiliki sedikit pemahaman tentang dosa. Namun, mereka tetap tidak memahami apa yang salah dan apa yang benar, atau apa yang positif dan apa yang negatif. Dan jika mereka tidak memahami hal-hal ini, bisakah mereka tahu apa prinsip yang tepat untuk berbicara dan bertindak? Bisakah mereka tahu cara bertindak seperti apa, perilaku baik seperti apa, yang seharusnya ditemukan dalam diri manusia yang normal? Bisakah mereka tahu apa yang mampu menghasilkan perilaku yang benar-benar baik? Cara seperti apa yang harus mereka ikuti agar hidup dalam keserupaan dengan manusia? Mereka tidak bisa. Karena natur iblis dalam diri manusia, karena naluri mereka hanya bisa berpura-pura dan menyamarkan diri untuk hidup terhormat dan bermartabat. Dan inilah yang memunculkan perilaku yang menipu, seperti bersikap sopan dan bijaksana, santun, berbakti,
menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, bersikap ramah dan mudah bergaul. Demikianlah munculnya tipu muslihat dan cara-cara yang menipu ini. Dan begitu itu muncul, orang pun memilih untuk berpegang teguh pada satu atau dua dari cara-cara yang menipu ini. Ada yang memilih bersikap ramah dan mudah bergaul, ada yang memilih bersikap sopan, bijaksana dan santun, ada yang memilih sikap yang berbakti, menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, ada yang memilih semua sikap ini. Namun, aku mendefinisikan orang-orang yang berperilaku baik seperti itu dengan satu istilah. Istilah apa itu? Batu halus. Apa yang dimaksud dengan batu halus? Itu adalah batu berpermukaan halus di tepian sungai yang permukaan kasarnya telah digosok dan dipoles oleh air mengalir selama bertahun-tahun. Meskipun jika diinjak batu-batu itu tidak terasa menyakitkan, tetapi jika tidak berhati-hati, orang bisa terpeleset ketika menginjaknya. Permukaan dan bentuk batu-batu ini sangat indah, tetapi begitu engkau membawanya ke rumah, batu-batu itu sama sekali tidak berguna. Engkau merasa sayang membuangnya, tetapi menyimpannya juga tidak ada gunanya. Inilah yang dimaksud dengan batu halus. Bagiku, orang yang memiliki perilaku yang tampak baik ini adalah orang yang suam-suam kuku. Mereka berpura-pura baik di luarnya, tetapi sama sekali tidak menerima kebenaran. Mereka mengatakan hal-hal yang terdengar menyenangkan, tetapi tidak melakukan hal nyata apapun. Mereka itulah batu-batu yang halus itu. Jika engkau menyampaikan persekutuan kepada mereka tentang kebenaran dan prinsip, mereka akan berbicara kepadamu tentang bersikap lemah lembut dan sopan. Jika engkau berbicara kepada mereka tentang mengenali antikristus, mereka akan berbicara kepadamu tentang menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, serta bersikap sopan dan bijaksana. Jika engkau memberitahu mereka bahwa orang harus memiliki prinsip dalam perilakunya, bahwa orang harus mencari prinsip dalam tugasnya, dan tidak bertindak dengan sesuka hati, apa yang akan menjadi sikap mereka? Mereka akan berkata, bertindak berdasarkan prinsip kebenaran adalah masalah lain. Aku hanya ingin bersikap sopan dan bijaksana, dan agar orang lain menyetujui tindakanku. Asalkan aku menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, dan mendapat persetujuan orang lain, itu sudah cukup. Mereka hanya peduli pada perilaku yang baik, mereka tidak berfokus pada kebenaran. Amin. Melalui firman Tuhan, aku sadar, sikap ramah dan mudah didekati yang dianggap baik pada dasarnya hanyalah kepura-puraan. Orang yang bersikap begini seperti memakai kedok agar dikagumi orang lain dan menipu mereka supaya dihormati dan dipuji. Ini semua konspirasi dan muslihat. Ini membuatmu jadi penipu. Iya. Benar. Aku juga sadar bahwa aku masih egois dan licik. Meski selama ini mencoba menjadi orang baik. Itu karena ada maksud-maksud jahat di balik semua ini. Aku ingin terlihat baik di mata orang agar dihormati dan dipuji. Dari kecil aku dididik dan dipengaruhi oleh budaya tradisional. Kupikir berperilaku baik akan membuat orang memujiku. Setelah beriman, aku terus mencoba jadi orang ramah dan mudah didekati. Menjaga status dan citra baik di tengah saudara-saudari, terutama saat menjadi rekan Liming. Dia sering memakai ponsel melanggar prinsip,
merugikan saudara-saudari, dan mengabaikan kepentingan gereja. Seharusnya aku menyingkapkannya, tapi aku takut punya kesan buruk, jadi aku membiarkannya. Aku jelas tahu Liming melindungi suaminya dan bahkan membuat saudara-saudari tertekan. Ini bukan kasus kerusakan sederhana. Kemanusiaannya jahat, tak cocok jadi pemimpin, dan seharusnya dia dilaporkan. Namun aku kembali memilih diam untuk melindungi status dan citraku. Demi melindungi citraku, aku membalas air susu dengan air tuba. Tak kulindungi pekerjaan gereja. Aku jadi sangat sadar bahwa berusaha bersikap ramah dan mudah didekati tak membantuku mengubah watak rusakku dan justru membuatku makin licik. Aku mengincar perilaku baik bukan menerapkan kebenaran, memakai kedok untuk menyembunyikan maksud tercelaku, dan membuat semua orang mengira aku punya kenyataan kebenaran. Menipu mereka agar aku dipercaya, dihargai, dan diterima. Aku menempuh jalan orang Farisi yang munafik dan menentang Tuhan. Jika terus begini, aku akan dikutuk Tuhan. Iya, persekutuanmu sangat membantuku. Aku selalu mengira perilaku luar yang baik sebagai hal positif. Tapi aku tidak pernah memikirkan ini hanya kepura-puraan. Watak iblis dan rencana licik bekerja di sini. Ya. Lalu, ku baca 2 kutipan firman Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, "Dan apa akibatnya jika orang selalu memikirkan kepentingan dirinya sendiri, jika mereka selalu berusaha untuk melindungi harga diri dan kesombongan mereka, jika mereka memperlihatkan watak yang rusak, tetapi tidak mencari kebenaran untuk memperbaikinya? Ini karena mereka tidak memiliki jalan masuk ke dalam kehidupan, karena mereka tidak memiliki pengalaman dan kesaksian nyata. Dan ini berbahaya, bukan? Jika engkau tidak pernah menerapkan kebenaran, jika engkau tidak memiliki pengalaman dan kesaksian, maka pada waktunya engkau akan disingkapkan dan diusir. Apakah orang yang tidak memiliki pengalaman dan kesaksian ada gunanya di rumah Tuhan? Mereka pasti akan melakukan tugas apapun dengan buruk. Mereka tidak dapat melakukan apapun dengan benar. Bukankah mereka hanya sampah? Jika orang tidak pernah menerapkan kebenaran setelah bertahun-tahun percaya kepada Tuhan, mereka adalah salah satu dari antara orang-orang tidak percaya. Mereka jahat. Jika engkau tidak pernah menerapkan kebenaran, jika pelanggaranmu makin banyak, maka kesudahanmu telah ditentukan. Jelaslah bahwa semua pelanggaranmu, jalan salah yang kau tempuh, dan penolakanmu untuk bertobat, semua ini jika digabungkan akan menjadi sekumpulan besar perbuatan jahat. Dengan demikian, kesudahanmu adalah engkau akan masuk neraka, engkau akan dihukum. Apakah menurutmu ini masalah sepele? Jika engkau belum dihukum, engkau tidak akan merasakan betapa mengerikannya hal ini. Ketika hari itu tiba dan engkau benar-benar menghadapi bencana, dan engkau dihadapkan dengan kematian, akan terlambat bagimu untuk menyesal. Jika dalam imanmu kepada Tuhan, engkau tidak menerima kebenaran, jika engkau telah percaya kepada Tuhan selama bertahun-tahun, tetapi tidak ada perubahan dalam dirimu, konsekuensi akhirnya adalah engkau akan diusir, engkau akan ditinggalkan. Hanya jika orang bertindak dan berperilaku sesuai dengan firman Tuhan, barulah mereka memiliki dasar yang benar. Jika mereka tidak berperilaku sesuai dengan firman Tuhan dan hanya berfokus untuk berpura-pura berperilaku baik,
Dapatkah mereka menjadi orang yang baik sebagai hasilnya? Sama sekali tidak. Perilaku yang baik tidak dapat mengubah esensi orang. Hanya kebenaran dan firman Tuhanlah yang dapat mengubah watak, pemikiran, dan pendapat orang dan menjadi hidup mereka. Apa yang seharusnya menjadi dasar dari perkataan dan tindakan orang? Firman Tuhan. Jadi, apa tuntutan dan standar Tuhan bagi perkataan dan tindakan orang? Perkataan itu harus membangun orang lain. Benar. Yang paling mendasar, engkau harus mengatakan yang sebenarnya, berbicara jujur, dan bermanfaat bagi orang lain. Paling tidak, perkataanmu haruslah mendidik kerohanian orang lain dan tidak menipu, mengolok-olok, menyesatkan, menyindir, menghina, mempersulit, menyakiti, menyingkapkan kelemahan orang, atau mengejek orang. Inilah yang diungkapkan oleh manusia normal. Inilah kebajikan manusia. Selain itu, dalam beberapa percakapan khusus, sangatlah penting untuk secara langsung menyingkapkan kesalahan orang lain dan menangani serta memangkas mereka, sehingga mereka memperoleh pengetahuan tentang kebenaran dan ingin bertobat. Hanya dengan cara demikianlah, hasil yang diinginkan akan tercapai. Cara penerapan ini sangat bermanfaat bagi orang-orang. Ini adalah bantuan yang nyata bagi mereka, dan ini membangun mereka, bukan? Amin. Firman Tuhan membuatku gentar. Jika seseorang memilih untuk menjunjung kepentingannya sendiri dan tak pernah menerapkan kebenaran, pelanggarannya makin bertumpuk, dan akhirnya dia akan disingkap dan disingkirkan Tuhan. Iya. Saat aku tahu keselamatan saudara-saudari terancam dan pekerjaan gereja terpengaruh, aku tak melindungi pekerjaan gereja, tapi berusaha menjadi orang yang katanya baik. Meski dihormati dan diterima orang lain, aku seorang penjahat di mata Tuhan. Dan akhirnya akan dibenci dan dihukum olehnya. Aku takut saat menyadari konsekuensi ini dan siap memperbaiki pengejaran sesatku. Syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan telah menunjukkanku jalan penerapan. Hanya dengan bertindak sesuai firman Tuhan, kita dapat menguntungkan orang lain. Bagaimanapun cara kita berbicara, dengan suara keras atau lembut, atau sebijak apapun kita, yang terpenting bicaralah dengan cara yang membangun bagi saudara-saudari. Selama itu orang yang tepat yang dapat menerima kebenaran, haruslah kita bantu. Iya. Jika dia tak memahami kebenaran dan merugikan pekerjaan, kita bisa bersekutu untuk memberi bimbingan. Jika tak ada perbaikan nyata setelah persekutuan, kita bisa menangani dia, menyingkap esensi masalahnya. Meski terdengar kejam dan terlihat tak memedulikan perasaan orang, cara bersikap seperti ini sungguh bisa mendukung mereka. Jika mereka antikristus dan penjahat yang mengganggu pekerjaan gereja, kita harus menyingkap dan menghentikannya atau melapor ke pemimpin untuk menjunjung pekerjaan gereja dan melindungi saudara-saudari agar tak diganggu dan ditipu. Maka kita menerapkan kebenaran, memperlihatkan kebaikan dan kemanusiaan sejati. Iya, mereka yang tampak baik, berbicara lembut, tak pernah menyinggung, jadi penjilat, dan diterima baik oleh semua orang. Tapi yang tidak berani menjunjung kebenaran dan prinsip, tidak punya kemanusiaan yang baik dan tidak sungguh baik, meski perilakunya sesuai dengan gagasan orang-orang. Iya, aku juga memperbaiki pandanganku yang keliru. Kupikir melaporkan seseorang yang melanggar prinsip sama dengan mengadu, menusuk dari belakang, atau tak setia. Ini pandangan keliru. Melakukan itu sebenarnya melindungi pekerjaan gereja dan perbuatan baik. Iya. Iya. Nyatanya, saat aku tahu Liming punya masalah serius,
yang mengekang dan merugikan saudara-saudari, ini adalah masalah prinsip yang merugikan pekerjaan gereja. Dan seharusnya aku memberitahu pemimpin atas atau melaporkan dia. Ini bukan menusuk dari belakang, tapi melindungi pekerjaan gereja. Setelah kusadari ini, banyak kekhawatiranku lenyap, dan aku jauh lebih tenang. Syukur kepada Tuhan. Bila mengerti kebenaran, kita mendapat jalan penerapan. Iya. Lalu, seorang saudara dilaporkan karena dia malas-malasan dan menghindari kesulitan apapun. Setelah orang lain berulang kali menanganinya, dia masih tak mau menerima. Sesuai prinsip kami putuskan dia harus diberhentikan, dan kami harus mengungkap masalahnya agar dia merenung. Saat itu kupikir mengungkap masalah seseorang bisa menyinggungnya. Mungkin sebaiknya rekan kerjaku saja yang bersekutu dengannya. Jika tidak, aku bisa memberinya kesan buruk. Lalu tiba-tiba aku sadar, aku melindungi status dan citraku lagi. Aku ingat firman Tuhan, bagi yang bertugas, seberapa dalam pun pemahaman mereka akan kebenaran, penerapan paling sederhana untuk memasuki kenyataan kebenaran adalah dengan memikirkan kepentingan rumah Tuhan dan melepaskan keinginan egoistis, motif, kesombongan, dan status pribadi. Prioritaskan kepentingan rumah Tuhan. Inilah setidaknya yang harus orang lakukan. Amin. Amin. Firman Tuhan menunjukkanku jalan penerapan. Saat menghadapi masalah, kita harus mengesampingkan reputasi kita, mengutamakan kepentingan gereja, dan mengindahkan kehendak Tuhan. Hanya inilah cara bertindak yang jujur dan akan dipuji Tuhan. Setelah paham tuntutan Tuhan, aku termotivasi. Jadi aku mengungkap perilaku saudari itu sesuai firman Tuhan. Aku lebih tenang setelah menerapkan cara ini. Dengan menerapkan kebenaran, kita dapat mencapai kedamaian sejati. Syukur kepada Syukur Tuhan. kepada Tuhan. Dari pengalaman ini, aku bersyukur kepada Tuhan. Firman Tuhanlah yang membantuku melihat konyolnya budaya tradisional yang menekankan untuk bersikap ramah, serta bahaya yang ditimbulkannya. Ini juga memungkinkanku mengalami kebebasan karena lepas dari belenggu budaya tradisional. Syukur kepada Tuhan atas penyelamatannya. Syukur kepada Tuhan atas penyingkapan firman-Nya.